Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hari ini saya ingin kita belajar tentang hormati orang tua. Itu judul khotbah saya hari ini. Mari kita baca sama-sama kitab Keluaran 20 ayat 12. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan ingin memberi kita usia yang lanjut, tapi bukan cuma usia fisik, tetapi usia dari dampak hidup kita. Berapa panjang, berapa generasi Anda masih dikenang, dihormati, dihargai. Sebagian besar di antara kita pasti sudah tidak ingat nama kakek kandung Anda. Sebagian lagi masih ingat. Sebagian besar dari kita bahkan tidak tahu pekerjaan kakek kita, nenek kita. Bahkan kita sama sekali sebagian besar tidak tahu apa cita-cita dan perjuangan dari kakek Anda. Kenapa? Mungkin bagi Anda sebagian besar itu enggak penting. Kita memang belajar tentang pahlawan nasional, Soekarno, Sudirman. Kita punya pahlawan, Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa, ayahmu dan ibumu yang bekerja pagi, siang, dan malam. Seperti sebagian besar kita bekerja pagi-pagi, subuh, sampai nanti malam, sore. Kita berjuang buat anak dan cucu. Dan kalau nanti kita sudah pulang ke surga, cucu Anda duduk di tempat ini, ditanya, kenal enggak nama kakekmu? Dijawab meneketehe katanya. Anda mungkin di surga akan berkata, oh tega bener nih cucu. Bapak Ibu, mereka bukan tega tetapi dampak hidup kita rupanya tidak menjangkau mereka. Kita hanya dikenal oleh anak kita. Cucu kita tidak dipengaruhi oleh kita. Siapa yang mau supaya Anda dikenal, dihormati, bukan cuma generasi kedua, generasi ketiga, 4, 5, 6, 7, dan Anda akan menjadi orang yang dihormati. Berapa banyak yang ingin diberkati? Baca lagi bersama-sama saya Keluaran 20 ayat 12, 2, 3 keras-keras. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, izinkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya Tuhan sendiri leluasa bekerja tanpa terbatas. Tuhan, Engkau menanam firman-Mu ke dalam hati setiap kami, supaya pulang dari tempat ini, kami berubah, kami disembuhkan, kami ditolong, kami dibentuk ulang, kami dipulihkan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus, Bapa kami. Amin. Kenapa hormati orang tua menjadi begitu penting? Saya tidak begitu paham sebelumnya. Saya baru paham menjelang usia saya 50 tahun. Dan waktu itu dalam keadaan kondisi yang hidup saya berantakan. Kenapa? Karena saya tidak begitu sadar bahwa hubungan saya dengan orang tua saya ada masalah. Karena saya tipe orang yang sama bapak dan mama gak pernah benci-benci banget, gak pernah sampai ngatain kata-kata yang terlalu gimana. Saya juga gak pernah sampai dendam, enggak. Cukup oke. Tapi dibilang sayang banget, kangen, pengen ketemu, pengen ngobrol, peduli, enggak juga. Kenapa? Karena kalau duduk sama papa saya ngobrol hawanya panas. Ciong katanya ya. Maksudnya apa? Papa saya pasti gak setuju sama pendapat saya juga gak setuju sama pendapat dia. Jadi kita duduk biasanya gak terlalu seru gitu buat ngobrol. Ya. Dan papa saya seorang yang mudah marah, nada intonasinya tinggi. Dan juga suaranya volumenya kencang, jadi bukan tipe yang enak diajak ngobrol sama anak.
Dia punya banyak orang, teman yang menghormati dia karena dia seorang guru. Tapi khususnya kalau sama anak, sama istri, dia nggak asik dalam ngobrol. Ngobrol sama mama juga nggak gitu asik. Kenapa? Mama saya ngobrolnya nggak pakai titik, nggak pakai koma. Dan beliau bukan tipe ibu yang mau mendengarkan, jadi menurut saya capek juga ya. Jadi kalau saya ditelepon pun jawabnya iya mama, iya, aduh jangan diulang mama, iya udah. Jadi seperti itu. Nah, saya datang ketemu mereka selama 20 tahun saya jadi gembala, cuma 5 kali setahun. Papa ulang tahun, mama ulang tahun pernikahan mereka, Cynthia Imlek, dan kelima adalah kalau sempat. Menghindar. Kenapa? Kalau ketemu gerah, ya, jadi lebih baik menghindar. Nah, itulah situasi, tapi saya tidak begitu sadar bahwa kondisi itu serius banget rupanya di mata Tuhan dan juga berakibat dampak buruk ke dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, mengapa di mata Tuhan menghormati orang tua itu begitu penting? Mari kita lihat slide-nya. Apa yang tadi kita baca itu salah satu dari 10 perintah Allah Bapak Ibu. Nah 10 perintah Allah ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai dasar hukum di mana mereka berbudaya, berbangsa dan bernegara. Pada saat diberikan kepada bangsa Israel, belum ada satu negara pun di muka bumi punya dasar hukum yang jelas untuk berbangsa dan bernegara. Kenapa? Pada zaman itu dunia dikuasai oleh raja-raja dan kepala suku. Perkataan raja itulah hukum. Jadi kalau rajanya waras, hukumnya waras. Kalau rajanya gendeng, hukumnya gendeng. Rajanya adil, hukumnya adil. Rajanya tidak adil, maka hukumnya juga tidak adil. Makanya raja yang adil, waras didoakan panjang umur. Kenapa? Kalau dia mati repot urusannya. Nah Bapak Ibu, tetapi bangsa Israel menjadi bangsa pertama di muka bumi yang punya dasar hukum walaupun cuma 10 perintah, tapi dasar hukum, undang-undang dasar untuk membuat satu masyarakat yang beradab. Nah Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan sekarang ke bangsa manapun, negara manapun, sekalipun bukan negara berlatar belakang Kristen, pasti hukum negaranya dipengaruhi oleh 10 perintah Allah ini. Nah, 10 perintah Allah ini, silakan slide berikut, itu terdiri dari 2 bagian Bapak Ibu. Bagian yang pertama terdiri dari 4 perintah. Jangan ada Allah lain kecuali Tuhan Allahmu yang hidup. Yang kedua, jangan membentuk patung dan gambar sebab itu buatan tangan manusia dan bukan Tuhan. Yang ketiga, hormati Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Yang keempat, katanya kuduskanlah hari Sabat. Jadi hanya 4 perintah di dalam urusannya manusia dengan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Dan saya tidak bahas bagian yang pertama. Ada bagian yang kedua terdiri dari 6 perintah. Nah 6 perintah ini mengatur antara manusia dengan manusia. Nah Bapak Ibu, dari 6 perintah ini, kalimat yang tadi kita baca di ayat Keluaran 20 ayat 12 itu, hormati orang tuamu, hormati ayah dan ibumu, itu ditempatkan di nomor pertama dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu di belakang. Saya nggak pernah sadar, nggak pernah mikir, nggak pernah paham kenapa Tuhan menaruh ini di nomor pertama di dalam hubungannya dengan manusia. Padahal tidak ada orang masuk penjara gara-gara nggak hormat dengan orang tua. Jangan membunuh mungkin lebih penting, jangan berzina mungkin lebih penting. Tapi kenapa bagi Tuhan yang lain ditaruh di urutan berikut? Nah Bapak Ibu, ternyata Tuhan sangat serius dengan hormati orang tua. Saya pengen ada yang bilang amin. Siapa yang udah jadi orang tua di sini? Pengen dihormati? Bapak Ibu, ketika
Tuhan mengatakan hormati orang tua itu begitu penting, ini urusannya bukan cuman peraturan tata krama, bukan. Tetapi Tuhan sangat serius. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini bukan sesuatu supaya enak dilihat. Lu hormat dong sama gua, papa mama lu. Kenapa? Malu tahu dilihat tetangga. Nah, hormat sama orang tua bukan supaya enak dilihat tetangga. Bapak Ibu, Tuhan menempatkan hormati orang tua segitu seriusnya, sehingga kita ini kalau sampai luput hal ini terlalu banyak dampak. Nah, cuma kita di dunia gereja hari ini, dunia Kristen tidak pernah atau tidak cukup serius belajar ini. Saya sendiri jadi orang Kristen 20 tahun lebih, waktu itu belum pernah dengar satu khotbah yang menjelaskan hormati orang tua dari menit pertama sampai menit terakhir. Kenapa? Nggak tahu juga. Tapi yang pasti kita punya asumsi seolah-olah hormati orang tua ini punyanya Konghucu, punyanya orang Buddhis. Kita hormati mereka. Tapi mohon Anda paham, Keluaran 20 ayat 12 itu disampaikan oleh Tuhan kepada Musa ribuan tahun sebelum Konghucu dan Buddha lahir. Jadi Tuhan menempatkan ini ke dalam pemahaman kita. Nah Bapak Ibu, hari ini kita ingin sharing tentang 3 hal mengapa hormati orang tua itu begitu penting buat Tuhan. Siapa yang mau belajar? Angkat tangan. Yang pertama, hormati orang tua adalah sebuah hukum. Apa artinya sebuah hukum Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata hukum, sepertinya kita nggak gitu nyaman. Kenapa? Karena di Indonesia kata hukum lebih artinya punishment. Jangan nakal lu, nanti lu dihukum. Tapi sebenarnya kata hukum mempunyai makna yang penting untuk kita pahami. Ini sebuah buku, kalau saya lepas dia jatuh. Peristiwa apa yang terjadi? Halo? Peristiwa apa? Gravitasi. Kenapa di sekolah kita, di SMP, SD, SMA disebut hukum gravitasi? Ada hukum Boyle, hukum Archimedes, ada hukum Pascal. Kenapa ditambahin kata hukum gravitasi? Padahal kan gak ada polisi gravitasi, gak ada hakim gravitasi, gak ada pengadilan gravitasi. Kenapa mesti kata hukum gravitasi? Ada yang tahu? Mungkin Anda berkata, karena pasti terjadi Pak, karena mutlak benar. Tetapi bukan cuma pasti dan mutlaknya, tetapi kata hukum ditambahkan ke kata gravitasi karena bumi memperlakukan semua benda itu sama. Buku ini kalau saya lepas, bukunya nggak mahal, saya lepas dia jatuh. Kalau benda ini agak lebih mahal, saya lepas jatuh enggak? Lepas jatuh enggak? Lepas jangan. Nah, waras. Bapak Ibu, bumi tidak peduli itu mahal, itu murah. Segenggam sampah saya lepas jatuh, segenggam emas saya lepas jatuh. Bumi gak pusing itu mau benda mahal, benda murah. Kalau seorang Kristen lompat dari Monas gak pakai pelindung mati, seorang ateis lompat dari Monas gak pakai pelindung mati gak? Mati juga. Kenapa? Bumi gak peduli. Mau Kristen, mau bukan Kristen gak ada urusan. Nah, hormati orang tua bukan berlaku cuma buat orang Kristen. Hormati orang tua adalah sebuah hukum yang berlaku buat semua namanya manusia. Mau agama apa gak ada urusan. Ini bukan ajaran agama, tetapi Tuhan menempatkan hukum hormati orang tua ke dalam alam semesta, ke dalam hati sanubari manusia, sebuah hukum. Tidak perlu polisi, tidak perlu pengadilan, tapi jangan coba dilanggar. Ketika seseorang nabrak hukum gravitasi, dia kena akibat. Ketika dia taati, dia dapat berkat. Ketika seseorang nabrak hukum hormati orang tua, ada masalah. Ada akibat. Ketika seseorang taati hukum hormati orang tua, dia dapat berkat. Setuju? Bapak Ibu, coba kita cek. Pengen tahu akibatnya, kita pengen tahu
Apa yang terjadi kalau seseorang nabrak hukum menghormati orang tua? Secara sederhana, pasti di sekitar kita pernah lihat seseorang yang tidak hormat dengan orang tua. Mungkin dia teman kampus, mungkin dia teman kuliah, mungkin dia teman kantor, tetangga, family. Seseorang yang tidak hormat dengan orang tua. Coba cermati hidupnya. Dan Anda pasti punya kesimpulan. Saya pengen tanya, keluarkan tangan dan jempol Anda. Saya pengen tanya, hidup mereka begini atau begini? Coba keluarin tangannya. Gini atau gini? Mereka yang tidak hormat sama orang tua gimana? Yakin? Pasti? Bapak Ibu, entah kenapa hidup orang yang tidak menghormati orang tua, dia pasti seperti hidup yang menghadapi jalan buntu. Menghadapi jalan yang gelap. Entah kenapa. Walaupun seorang yang masih muda, rajin, pinter, kerja keras, ya, dia kerja dengan baik, profesional. Dalam waktu singkat dia mencapai puncak karirnya. Tapi dia punya hubungan dengan orang tua yang tidak baik, tidak hormat. Entah kenapa tiba-tiba dia seperti terjun dan kebentur sesuatu dan dia harus menghadapi kegagalan. Bisa bangkrut tiba-tiba, bisa kecelakaan, bisa sakit. Apa aja pokoknya bisa ngalami seolah-olah dia membentur tembok. Dia bangkit lagi, kerja lagi. Entah kenapa jatuh lagi. Nah, itu bukan karena Tuhan kutuk Bapak Ibu. Sama seperti kalau saya lompat dari gedung tinggi tanpa pelindung mati, itu bukan karena dikutuk. Tuhan gak jahat Bapak Ibu. Tapi saya menabrak hukum gravitasi. Nah Bapak Ibu yang kekasih, seorang ateis dia bisa bilang sama Tuhan, saya gak percaya adanya Tuhan, Tuhan tuh bohong. Mana ada Tuhan, Tuhan tuh karang-karangan manusia. Tuhan di surga ngeliatin, gak marah, Tuhan tuh sabar. Tuhan gak langsung bilang, bohong, sambar geledek. Enggak Bapak Ibu, Tuhan di surga, aku bohong, oke. Aku gak ada, oke. Gini, aku nungguin kamu nanti, kalau kamu mati ketemu ya, kita hitung-hitungan ya. Tuhan itu hitung-hitungannya nanti tunggu kita mati Bapak Ibu. Tapi kalau kita nabrak hukum hormati orang tua, gak pakai nanti, gak pakai lama Bapak Ibu. Kita akan alami akibatnya semasa kita hidup. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan hukum hormati orang tua ke dalam makhluk yang namanya manusia. Ada yang bilang amin? Bapak Ibu, itu yang pertama. Itu sebabnya jangan coba langgar. Jangan coba main-main dengan ini. Anda bilang aku kan cuma di dalam hati. Oh iya, gak perlu ada polisinya kok. Begitu kita lakukan di hati, orang lain gak ada yang tahu. Tapi kita sudah nabrak hukum itu dan pasti kebentur akibatnya. Itu saya alami Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita menghormati orang tua? Karena orang tua kita adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Ada satu dua yang bilang amin. Bapak Ibu, kalau kita menghormati seseorang dan dia memberi hadiah kepada kita, hadiahnya kita hormati. Saya sering menerima hadiah ulang tahun dan sebagian hadiah itu saya simpan, sebagian lagi saya harus buang. Kenapa sebagian saya simpan? Karena yang memberi saya hormati banget. Bukan karena hadiah ini terlalu berharga, tetapi orang yang memberi yang sangat berharga. Nah kalau kita menghormati Tuhan, tapi kita nggak menghormati orang tua kita, mama dan papa kita, itu namanya omong kosong. Nah Bapak Ibu, ketika kita berkata haleluya hari Minggu kita menyembah Tuhan, tetapi ketika di rumah kita dengan papa dan mama kita tidak hormati, kita nggak sabar, kita nggak sayang, kita nggak mengasihi dia apa adanya, itu namanya omong kosong. Menghormati yang memberi tetapi tidak menghormati yang diberikan,
itu omong kosong. Alkitab berkata bagaimana engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan sementara yang kelihatan engkau tidak kasih. Bagaimana mungkin engkau menghormati yang tidak kelihatan sementara yang kelihatan engkau tidak hormati. Nah Bapak Ibu, akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya dalam hidup kita ketika kita tidak bisa menghormati hadiah pemberian dari Tuhan itu yaitu orang tua, kita tidak bisa menghormati siapapun di muka bumi. Kenapa? Karena mama dan papa kita adalah orang yang paling berjasa setelah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengapa mereka disebut orang berjasa? Karena mereka pernah mengorbankan segalanya buat kita. Mama kita mengandung, melahirkan kita dan masih mesti susah payah bangun, tengah malam nyusuin, cebokin, mandiin. Dan mengorbankan hobinya, waktunya, mengorbankan kecantikan tubuhnya demi anaknya. Dan mengorbankan segala-galanya untuk kita. Ayah kita bekerja siang dan malam, berjuang untuk menyekolahkan. Begitu kita udah lebih pinter, kita ngomong sama papa kita gak nyambung. Kita bilang, gue gak suka lagi nih ngobrol sama bapak gue karena gak nyambung. Sombong. Padahal kita jadi pinter karena siapa yang sekolahin? Papa kita. Kita lupa apa yang mereka telah lakukan. Mari kita lihat video ini supaya kita bisa sedikit mengingat bahwa ini mungkin sering kita lakukan kepada orang tua kita. Ya, silakan videonya. Video ini menceritakan tentang seorang ayah dan seorang anak yang sedang duduk santai di kebun di rumah mereka. Ayahnya sudah cukup lanjut, anaknya sudah cukup dewasa. Mungkinkah kita juga akan diperlakukan seperti ini oleh anak kita? Atau kita telah memperlakukan orang tua kita seperti ini? Mari kita simak. Ayahnya sedang melihat ke sudut taman, di balik semak ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Itu apa? Burung gereja. Lalu ayahnya melihat ke arah yang lain. Itu apa? Itu kan tadi saya udah bilang, Papa, itu burung gereja. Itu apa? Burung gereja, Papa, jelas gak sih? Burung gereja. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Tanpa saya terjemahkan, pasti kita paham apa yang dikatakan putranya kepada ayahnya. Ayahnya masuk ke rumah mengambil sebuah buku harian yang telah ditulisnya beberapa puluh tahun yang lalu. Δυνατά. Baca keras-keras. Σήμερα ο μικρός μου γιος Hari ini putraku genap 3 tahun. καθόταν μαζί μου έξω στο Kami sedang duduk di depan rumah, di halaman kami. Tepat saat itu ada seekor burung gereja hinggap di depan kami. Το πάτησε και τις 21 Anak saya bertanya sampai 21 kali.
Dan saya pun menjawabnya sampai 21 kali. Burung gereja. Aku peluk dia setiap kali dia bertanya, sekalipun pertanyaannya sama dan berulang-ulang. Tanpa menjadi marah dan kesal, bahkan aku merasa sayang kepada anakku yang masih polos itu. Saya gak tahu apa perasaan Anda ketika melihat video ini. Tapi video ini dipakai Tuhan untuk berbicara beberapa kali buat saya dan menyadarkan saya bahwa saya kikir dalam kesabaran. Padahal orang tua saya pernah sesabar-sabarnya terhadap saya. Saya kikir dalam waktu dan perhatian. Saya lupa kalau mereka pernah menjadikan saya prioritas perhatian dan waktu mereka. Banyak orang kikir juga dengan keuangan terhadap orang tuanya. Bertanya, sampai kapan, sampai seberapa banyak ku mesti kasih. Kita lupa. Kalau waktu kita masih kecil pernah jadi prioritas keuangan mereka. Bapak Ibu, kalau ibu yang pernah berbuat seperti itu, kita gak bisa kasih dan sayangi apa adanya. Siapa lagi di dunia yang bisa kita hormati? Mungkin Anda berkata, sama bos di kantor gue bisa hormat. Kenapa? Bos gue baik, bijaksana. Itu bukan hormat Bapak Ibu. Itu karena kita digaji. Coba Anda gak digaji. Anda demo pasti Bapak Ibu. Manusia hormat kepada orang yang lain biasanya kita membandingkan karena kita anggap dia lebih kaya, kita anggap lebih berkuasa, kita anggap dia lebih hebat, kita hormat. Itu hormat yang semu Bapak Ibu, hormat karena ada bungkusnya. Coba kita pinjam Pak SBY, kita dandanin baju gembel, make up gembel, taruh di mall di Bali di sini Bapak Ibu. Apakah pengunjung mall akan hormat sama dia? Paling-paling gosipnya gini, ada gembel mirip SBY lu. Bapak Ibu, hormat kita kepada orang tua bukan karena orang tua kita kaya, bukan orang tua kita bijak, bukan orang tua kita pintar. Itu sebabnya kita punya alasan yang jelas bahwa kita hormat kepada orang tua kita karena yang memberi adalah Tuhan dan kita hormat kepada Tuhan. Apapun kondisinya papa dan mama kita, tetapi kita hormati karena Tuhan yang memberi. Dan ketika kita menerima hadiah dari Tuhan ini, jangan membanding-bandingkan dengan hadiah tetangga. Bapak lu kok bijaksana, kaya, ganteng, wangi lagi. Ya bapak gua udah kagak bijaksana, cerewet, galak, miskin, pakai bau lagi. Jangan membanding-bandingkan. Kenapa? Masalahnya kita gak punya hak untuk menilai suka atau gak suka. Saya dulu suka bilang, gue gak suka sama mama saya, gue gak suka sama nyokap gue. Bapak Ibu, saya gak sadar kalau orang tua saya bukan makanan. Orang tua saya bukan pakaian yang dimana saya punya hak untuk bilang gak suka. Kita memang gak bisa memilih orang tua karena orang tua bukan pilihan. Sama seperti orang tua menerima anak bukan pilihan, tapi sebagai hadiah. Coba Anda tanya ke orang tuamu, mah nyesel gak mah punya anak kayak gua? Sebagian orang tuanya dalam hati bilang, gue nyesel tau gitu gue lelepin lu di baskom. Kita ini dari kecil gak pernah berjanji, mah urus aku ya karena aku nanti kaya, baik hati. Enggak. Orang tua kita ngurusin kita tanpa tahu loh ini bakalan baik apa enggak ya, bakalan kaya apa enggak ya, bakalan bego atau pinter ya. Tetapi dia ngurusin kita berdasarkan hadiah. Itu sebabnya jangan kita juga menilai orang tua kita. Masalahnya orang tua di dunia gak ada yang sempurna.
Kalau Anda cari di muka bumi nggak akan ketemu orang tua sempurna. Dan kalaupun ada, dia belum tentu mau jadi bapak dan ibumu. Itu masalahnya. Halo? Amin? Setuju? Bilang sama sebelahmu, hadiah yang terbaik adalah orang tua. Bayangin kita belum bisa cari duit, belum bisa kerja, belum bisa makan, pipis aja kagak becus. Ya kan? Pup aja belum becus kan? Ada orang yang mau nyebokin dan urus kita. Siapa sih yang lebih dari itu? Anda bilang ada suster gua tapi kan dibayar. Siapa yang mau cebokin gratis? Bapak Ibu, sekalipun suami dan istri nggak pernah sebaik ayah dan ibu. Ada yang bilang amin? Kenapa? Karena memang begitu dibuat. Bapak Ibu, itu sebabnya saya akhirnya baru sadar, oh ini masalah. Kenapa sepanjang pernikahan saya nggak bisa mengasihi istri saya nggak bisa mengasihi kekurangannya, saya nggak bisa menerima kekurangannya, susah banget. Oh kata Tuhan, sebab kamu juga punya masalah yang lain yang menjadi akar masalah. Yaitu apa? Kamu tidak menghormati, tidak mengasihi, tidak sayang sama mamamu. Oh logikanya sesederhana itu ya. Iya kata Tuhan. Jadi saya minta Tuhan supaya saya ditolong, dipulihkan. Bagaimana saya bisa menghormati lembaga pernikahan saya Bapak Ibu? Lah bapak saya aja saya nggak hormati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu saya berdoa supaya Tuhan pulihkan saya. Bapak Ibu, Tuhan mulai sadarkan saya ketika saya pergi ke konseling, terus kemudian saya dicek oleh psikolog di Ukrida, dia ketua jurusan, lalu dia bilang, Bapak punya masalah nih, kenapa? Karena kondisi waktu itu saya sudah pisah dengan istri saya, pisah kamar, pisah ranjang, saya mabuk-mabukan, saya berzina. Pokoknya saya hidup amoral. Tapi saya pengen jadi baik, saya pengen hidup jadi anak Tuhan yang baik. Saya pengen jadi anak orang tua saya, ayah dari anak-anak saya yang baik. Saya ingin jadi suami yang baik, tapi saya nggak bisa. Lalu saya konseling, lalu konselornya berkata, Anda punya masalah nih dengan orang tua. Dan saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Nah perhatikan pagi ini, siang ini. Doa yang seperti itu, doa untuk minta dipulihkan dengan orang tua. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang Anda punya masalah dengan orang tua, tapi dengar baik-baik. Ketika kita berdoa untuk minta dipulihkan dengan orang tua, menurut pengalaman saya, ini adalah doa salah satu yang paling cepat dijawab Tuhan. Nggak lama saya minta, Tuhan langsung bekerja. Liwat papa saya telepon, Tat, lu ada waktu nggak? Kenapa? Ikut gua, kemana? Cungko, hah? Berapa lama? Seminggu, oke. Kapan? Dia sebut tanggalnya, lu bisa nggak? Bisa Pak, langsung saya bisain. Tanggalnya saya nggak cek lagi, semua saya geser, semua saya batalin, karena ini lebih penting, karena saya pengen dipulihkan. Pak, tumben Pak ngajakin saya, mama lu kurang sehat. Tuhan bekerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau mama saya sehat, saya nggak pernah diajak. Dan kalau saya yang ngajak, papa saya nggak mau. Kan repot Bapak Ibu. Tapi Tuhan ngatur mama saya nggak gitu sehat, sehingga saya bisa berangkat. Dan buat saya ini kesempatan pemulihan. Wah saya udah senang. Nah Bapak Ibu, saya siapin kamera, saya foto, abadikan banyak hal. Papa saya masuk pesawat, saya foto. Lagi makan, saya foto. Lagi tidur di pesawat, saya foto. Lagi masuk WC, saya foto. Ya, Bapak Ibu, saya pikir papa saya udah 79, kalau meninggal saya mesti punya kenang-kenangan. Tapi hari kedua, malam kedua papa saya udah tidur, saya berlutut di tepi ranjang, saya berdoa bilang gini sama Tuhan, gak nyangka, gak kuat pengen pulang tapi gak mungkin. Kenapa? Karena tingkat kecerewetan papa saya melampaui ambang batas kemampuan saya Bapak Ibu. Saya gak nyangka bapak saya cerewetnya minta ampun. Semua dikomentarin, apa aja dikomentarin. Memang mama saya udah pernah bilang, papa lu kok makin tua makin cerewet katanya. Saya pikir ini diantara mereka aja isu saling balas ini ya. Nggak tahu beneran Bapak Ibu. Tapi yang paling membuat saya nggak kuat adalah dia memperlakukan saya sebagai anak kecil. Memang papa saya 79, orang tua yang sudah amat tua.
Tapi jangan lupa anaknya sudah 49, juga sudah tua. Ini bukan baru numbu Bapak Ibu. Ini pertahanan terakhir. Jadi sesama orang tua harus saling menghormati dong. Situ udah amat tua, sini juga tidak kalah tua. Jadi tolong dong sesama bis jangan saling mendahului kan. Nah coba bayangin, udah botak begini aja, udah jam tertentu, mandi cepat, ini udah sore, mandi. Dia lupa ini pendiri Abalab. Masa mandi diurusin? Tersinggung saya. Saya mau mandi nggak mandi, mau nggak mandi setahun itu urusan saya dong. Ya, pakai jaket, nanti masuk angin, masuk angin. Mau telanjang, mau nggak pakai baju. Kita udah dewasa, udah tua, tersinggung saya. Ya, yang lebih tersinggung lagi kalau di meja makan kan banyak orang lain tuh. Yang ini jangan, yang ini sehat. Yang ini pakai sumpit lah, di Cungko nggak pakai sumpit mau pakai apa coba? Kalau di Bali boleh pakai ini. Dalam hati si papa lupa ya kalau anaknya udah 49. Kesel saya. Pernah satu kali lagi jam makan, saya mukanya segala monyongin, manyunin. Kenapa lu? Gak makan? Gak pengen gua. Nunjukin kekesalan Bapak Ibu. Tapi gak sadar-sadar juga. Akhirnya pulang ke Jakarta, sayanya sedih juga ya. Papa saya sedih karena anaknya manyun, gak happy. Dia juga pasti gak happy, anaknya mukanya asem. Saya juga gak happy ya, gak terjadi pemulihan. Gak lulus nih Tuhan. Boleh gak ujian susulan? Bener saya ngomong gitu. Gak lama ditelepon lagi. Siapin paspor dulu. Kenapa? Berangkat lagi. Kemana Pak? Ya, kok tumben? Iya mama lu belum sehat. Berangkat lagi lu. Semua tiket hotel sudah siap. Wah. Tapi kali ini saya udah persiapan, udah doa, lebih banyak doa. Tuhan bilang, kamu mau diubah atau papamu yang diubah? Tuhan, papaku sudah tua, jangan dirubah-rubah, lecek nanti. Saya aja Tuhan yang dirubah. Lah kalau orang tua udah loncer dirubah-rubah makin loncer. Udah pastilah gak dirubah aja makin loncer, apalagi dirubah pasti makin loncer. Nggak ada orang tua jadi pendiam. Jadi saya bilang Tuhan saya aja yang dirubah. Jadi saya mulai latihan di kaca. Mandi, siap. Pakai jaket, siap. Mulai mukanya asem sampai manis, senyumnya saya latihan. Udah paham kan kira-kira apa ujian, soal ujiannya udah paham saya. Jadi berangkatlah. Perjalanan kedua, biasa udah jamnya, mandi udah sore. Siap. Senyum. Jalan ke kamar mandi dengan gagah perkasa, muka senyum. Tapi di hati masih, mandi, emang anak kecil. Muka sama hati beda. Tapi papa saya gak lihat yang di hati, lihat yang di muka. Lulus, karena papa saya kelihatannya happy, saya juga happy lah ya. Tapi di hati saya berasa belum beres, belum ikhlas, masih ngedumel. Aduh, saya bilang kok lulusnya baru angka 7 nih, belum genap 10. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan boleh gak sekali lagi? Beneran lu? Ditelepon lagi. Sampai saya bilang nih, Pak kapan gua kerja nih? Berangkat terus, bisa gak lu? Bisa Pak, batalin lagi semua acara. Berangkat lagi saya. Kali ini saya mau angka 10. Udah jamnya kan saya udah tahu, saya duduk di pinggir ranjang. Lagi ngapain lu? Lagi nunggu. Nunggu apa lu janji sama orang? Kagak papa, di Cungko mau nungguin siapa, janji sama siapa. Lalu nungguin apa? Ya ada aja jangan ditunggu, jangan sewot dong. Terus dia jam, udah lu mandi? Ya ini yang gue tunggu. Tapi saya gak ngomong gitu. Nungguin soal ujian biasa. Saya bangkit, saya masuk kamar mandi. Di kamar mandi agak lama kali ini.
Saya nggak tahan nangis di kamar mandi, saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih. 50 tahun saya nggak pernah bisa sayang papa saya. Tapi hari ini untuk pertama kali papa saya ngomong, hati saya adem. Kalau bukan Tuhan yang merubah saya nggak bisa, saya bilang. Keluar dari kamar mandi ini, saya mulai lihat, pijitin papa saya sedikit. Saya pegang tangannya. Kenapa lu? Enggak, udah lama gak pijitin papa. Karena dulu saya pijitin dia lagi saya masih SD. Saya waktu pegang tangannya udah kerut. Kaget saya. Buset, udah berapa lama saya gak perhatiin. Kok tangannya sampai peot gini? Saya baru sadar senyesal-nyesalnya saya gak pernah ngurusin. Gak pernah liatin. Saya liatin wajahnya. Saya bilang, Tuhan, terlalu lama saya mengabaikan dia. Saya sekarang ambil waktu sesering mungkin ketemu dia di rumah dia. Dan kalau dia ngomong apapun, saya sering dalam hati suka ngomong gini, terus Pak, jangan berhenti Pak, yang saya takut Papa berhenti. Saya belum sanggup menghadapi kenyataan kalau papa saya dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena saya terlambat mencintai dia. Sekarang kalau dia ngomong apa aja saya suka duduk, ngeliatin, dengerin. Buat saya kayak musik yang merdu Bapak Ibu. Dulu pengennya ciong terus, sekarang enggak Bapak Ibu. Tuhan sanggup menolong saya dan Tuhan sanggup menolong Anda juga. Sesering mungkin saya telepon ke mama saya, nggak perlu dia yang nelpon saya, biasanya dia yang suka nyari saya. Sekarang sesering mungkin saya telepon. Padahal topik telepon ke mama tuh nggak banyak, paling, Mah udah makan? Udah makan obat Mah? Udah. Sehat Mah? Iya biasa. Kalau hujan ada topik yang lain, banjir nggak Mah? Lebih dari itu udah gak ada topik yang lain. Kan gak mungkin, Mah dolar lagi naik loh Mah. Gak mungkin bahas-bahas begituan. Padahal topiknya begitu paling semenit 2 menit nelpon. Tapi mama tuh rasanya kalau udah terima telepon saya dia semangat. Dia pernah bilang sama saya, aku udah tua udah gak bisa apa-apa, gak bisa cari duit, gue mending mati aja. Memang sih. Mama papa udah tua, sakit-sakitan. Tubuhnya lemah. Untuk hidup 1 hari buat dia perjuangan. Saya tahu itu penderitaan buat dia. Tapi saya ngomong gini, Mah, asal mama tahu bahwa mama bisa bertahan 1 hari aja. Itu berarti buat saya. Berarti untuk memberi semangat saya hidup. Kita baru merayakan hari Valentine. Pulang dari sini, telepon papamu, telepon mamamu. Kalau bisa ketemu, jumpai, peluk, beritahu mereka bahwa engkau berterima kasih, bersyukur dan bangga punya papa dan mama seperti itu. Karena mereka adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Dan beritahu mereka bahwa engkau ingin mereka bangga punya anak seperti engkau. Saudara, ketika saya akhirnya bisa pulih dengan papa mama, saya lebih mudah mencintai, menerima istri saya apa adanya. Dan anak saya lihat lebih mudah juga menghormati saya. Dan akhirnya kami boleh dipulihkan, saya boleh kembali nikah ulang dengan istri saya tahun 2010 kemarin. Jadi kita ini pengantin baru, istri baru tapi stok lama Bapak Ibu. Kemarin hari Sabtu kita baru ada sharing di sini, jadi kalau Anda yang gak hadir bisa lihat rekamannya. Saya melewati hidup dan pernikahan yang gagal dan berantakan hanya karena kebetulan salah satu unsurnya saya gak beres dengan orang tua saya. Tapi Tuhan baik, Tuhan menolong saya. Bapak Ibu, ketika Anda nanti menikah, siapa yang belum menikah, masih single? Boleh tolong lihat tangannya siapa yang masih single? Wanita, jangan kau nikah dengan pria yang gak sayang mamanya. Sama kamu mah aku sabar sayang. Sama mama gue mana tahan. Jangan percaya, besok giliran lo.
Jadi kalau dia judes sama mamanya, besok giliran lo. Jangan nikah dengan pria yang gak hormat sama mamanya, dan juga jangan nikah dengan wanita yang gak hormat sama bapaknya. Karena dia gak bakalan hormati Anda sebagai suaminya. Ada yang bilang amin, setuju? Kalau yang telanjur gimana Pak? Yang telanjur kayak saya. Minta Tuhan bereskan dan Tuhan akan menolong. Ada yang bilang amin? Hal yang ketiga, mengapa kita menghormati orang tua di Maleakhi 4 ayat yang ke-6, kita baca. Maleakhi 4 ayat yang ke-6 kita baca. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Alkitab mengatakan di Maleakhi 4 ayat ke-6. Ini adalah kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir di perjanjian lama. Menurut Anda penting apa enggak? Sesudah itu tidak ada firman Tuhan sampai Yesus datang di Bethlehem. Tuhan berkata begini, dunia akan musnah, kiamat, kalau hubungan anak dengan orang tua berantakan. Ternyata dunia musnah bukan karena penyakit, bukan karena gempa bumi, bukan karena gunung meletus. Ada masalah yang lebih hebat daripada gunung meletus, yaitu hubungan hormat dengan orang tua. Bapak Ibu, kenapa masyarakat ini sekarang susah diatur? Bagaimana mungkin orang menghormati peraturan pemerintah, sementara bapaknya aja dia nggak hormati kok. Bagaimana mungkin anak-anak di sekolah hormat sama gurunya, lah di rumahnya bapak emaknya dia nggak hormat. Bagaimana mungkin kita semua menghormati juga lembaga pernikahan kita masing-masing? Kenapa? Karena kita punya masalah dengan hormat kepada orang tua. Nah Bapak Ibu, tapi ini seringkali kita nggak anggap begitu serius. Kalau gunung kelut aja, waduh serius. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, iblis punya skenario. Engkau rajin berdoa, silakan. Engkau rajin pelayanan, silakan. Cukup asal jangan hormati papamu dan mamamu. Itu cukup kata iblis. Kenapa? Pasti berantakan. Dan itu yang terjadi juga dengan hidup saya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, mungkin Anda berkata tapi gua gak punya bapak yang bisa dihormati. Kenapa? Bapak gua tuh begitu gua lahir langsung hilang, judi, kawin lagi. Coba gimana? Mana mungkin gua bisa hormat kayak bapak kayak gitu? Oke, engkau berkata Anda punya alasan untuk tidak menghormati papamu. Oke. Tapi begitu engkau tidak hormat, engkau nabrak hukum. Dan engkau punya akibat, engkau tidak diberkati, hidupmu berantakan, anak cucumu berantakan. Itu skenario iblis. Pilih, silakan pilih. Kalau mau memilih itu silakan, gak apa-apa. Atau Anda memilih skenario Kristus. Oke, papaku memang kacau, brengsek. Tapi aku tetap hormati bapakku, karena bapakku adalah pemberian dari Allah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika aku hormat kepada papaku karena aku hormat kepada Tuhan, aku diberkati, anak cucuku diberkati. Dan ada kemungkinan papamu bisa dijamah Tuhan dan diberkati juga. Ini skenario Kristus. Anda boleh pilih. Jadi kalau Anda sedang sakit, Anda berkata, Tuhan aku sakit kanker, aku butuh mujizat. Kesembuhan itu gampang di mata Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan pengen kita telusuri dulu penyakit itu datang dari mana. Kadang-kadang akarnya ada dalam hubungan kita dengan orang tua kita. Beresin dulu. Pemulihan kesembuhan pasti terjadi. Aku berkata, aku bangkrut Tuhan, ekonomiku hancur, tolong Tuhan. Tuhan berkata, oke, aku bisa tolong ekonomimu. Tapi akar masalah badai ekonomimu ada di dalam hubunganmu dengan orang tuamu. Beresin dulu. Tuhan segera bisa memulihkan. Suamiku kabur Tuhan, istriku selingkuh Tuhan. Tuhan bisa pulihkan suami istri. Tapi beresin dulu hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing.
Tuhan berkata, setelah engkau pulih dengan aku, sebelum dengan yang lain, engkau pulih dulu dengan orang tuamu. Kenapa? Karena hukum jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jadi gampang kalau kita hormat sama orang tua kita. Ada yang bilang amin Bapak Ibu. Kenapa hukum itu semua urutannya ditaruh berikutnya? Karena kalau kita hormat sama orang tua, rasanya cukup kuat untuk kita nggak mencuri. Cukup punya alasan untuk kita nggak membunuh. Bapak Ibu. Masalahnya orang tua juga bukan cuma orang tua kandung, mertua kita adalah orang tua. Halo? Mertua kita adalah orang tua. Di gereja juga ada orang tua. Siapa? Gembala, pembimbing rohani. Mereka bukan yang terbaik, tapi mereka adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu, di sekolah kita juga ada orang tua. Jadi Anda coba telepon, katakan terima kasih kepada guru Anda. Ya, saya dulu juga nggak pernah sadar bahwa mereka adalah orang tua saya. Saya mesti hormati mereka. Kebanyakan kita nggak hormat sama mereka. Bapak Ibu, di kerjaan juga kita punya orang tua. Ya, manajer kita, pimpinan kita, direksi kita, owner, majikan, itu semua orang tua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan nggak hormat dengan mereka. Oh, kalau bos gua kacau brengsek gimana? Boleh pindah nggak? Boleh pindah kerja nggak apa-apa. Tapi jangan jelek-jelekin bos lamamu. Jangan. Lalu cari muka dengan bos yang baru. Bos mah bijaksana, hebat, jempol. Bos mah bangga saya. Emang bos lu yang lama kayak apa? Bos gue yang lama. Nih gini, bos kenal setan nggak? Kenal. Ini kurang dikit bos. Bapak Ibu, jangan jelek-jelekin walaupun bos yang lama itu kayak setan. Jangan jelek-jelekin. Kenapa? Karena kita pernah dapat makan di situ. Ada yang bilang amin? Kita pernah dikasih nafkah di situ, jangan jelek-jelekin. Oke, kita pindah kerja, jangan jelek-jelekin. Kalau bisa doain, kalau nggak bisa doain ya udah, jangan jelek-jelekin. Kenapa? Karena kita nabrak hukum hormati orang tua. Saya lagi ke Bali waktu yang lalu, saya sempat ngobrol sama John Sumampau, anak dari yang punya safari, kebetulan dia pimpinan proyek di sini. Saya tanya, John, gue udah lama pengen tahu. Itu orang bisa main sirkus sama singa sama harimau tuh rahasianya apa? Bapaknya tuh yang main oriental sirkus, yang punya oriental sirkus. Bapak lu kan biasa sering main tuh sama singa sama macan. Ngomong-ngomong pakai kuasa-kuasa jimat kegelapan gak sih? Saya bilang, kalau pakai lu ngaku aja gak apa-apa. Gua Kristen katanya, bapak gue juga Kristen jadi gak pakai. Terus pakai ilmu apa? Gak pakai ilmu apa-apa kak, yang bener lu. Iya. Ada caranya dong, iya caranya gampang kok. Itu semua singa dari begitu lahir yang kasih makan sejak itu bapak gua katanya. Gak boleh orang lain yang kasih makan. Jadi kalau singa dikasih makan orang lain, bapak gua juga gak berani, gak ada ilmunya katanya. Bapak Ibu, coba anak Anda yang masih 4 tahun dikasih anjing yang galak, Doberman tapi baru lahir. Suruh dia yang urus, rawat, mandiin, kasih makan tiap hari. Anjing itu dalam 2 tahun udah dewasa. Anak Anda masih kecil, 6 tahun. Ini anjing galak sama orang lain. Tapi kalau sama anak Anda dia gak bakalan galak. Kasih tahu sebelahmu, ngomong-ngomong binatang ngerti dikit-dikit hormati orang tua. Gak bakalan gigit yang kasih makan. Amin Bapak Ibu. Tapi manusia kadang-kadang lebih dari binatang. Udah dikasih makan tetap ngegigit ya. Kenapa? Karena kita lupa hormati orang tua adalah sebuah hukum. Berapa banyak yang mau diberkati dipulihkan di ruangan ini? Engkau mau dipulihkan dengan orang tuamu? Mari kita berdoa sebentar. Taruh di atas dada tanganmu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saya telah belajar hormati orang tua. Ampuni saya sebab mungkin saya tidak sempurna, mungkin saya salah, mungkin saya tidak cukup menghormati orang tuaku. Ampuni saya Tuhan. Ambil waktu doakan papa mamamu. Bapak kami doakan papa mama yang masih hidup. Kami tahu mereka sudah tua, tubuhnya sudah lemah. Mereka merasa gak berarti, mereka merasa gak berharga lagi. Izinkan hari ini pulang dari tempat ini kami menelpon, izinkan kami berbicara kepada mereka dan peluk mereka. Dan izinkan kami bisikan papa, mama, walaupun papa dan mama sudah tua,
nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang lagi. Papa mama sangat berharga buat hidup saya. Terima kasih Papa mama sudah melayani, mengurusi aku sejak kecil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukannya dalam hidup saya. Tuhan juga sanggup melakukannya dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Tuhan buka jalan supaya setiap jemaatmu di tempat ini juga mengalami pemulihan dengan orang tua masing-masing. Berapa banyak engkau yang mengaminkan firman Tuhan dan betul-betul minta Tuhan jamah hubunganmu dengan orang tuamu. Engkau boleh angkat tangan. Tuhan kau lihat tangan yang diangkat, kau lihat kau jamah. Saya tidak kenal satu persatu tapi Tuhan tolong. Bekerjalah Tuhan untuk kemuliaan-Mu sendiri. Segala jalan yang tertutup engkau buka supaya mereka segera mendapatkan jalan untuk bisa dipulihkan dengan orang tua. Di dalam nama Yesus katakan amin.